Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. 32 kali menjadi 25 kali. Apa maksudnya ya? Simak videonya sampai habis. Nah teman-teman, beberapa waktu belakangan ini lagi ramai pembahasan tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Baik itu ada yang pro maupun ada yang kontra. Tetapi yang menyita banyak perhatian adalah yang kontra. Karena ketidaksetujuannya mereka dituangkan dalam bentuk demonstrasi. Tetapi teman-teman, banyak yang berujung menjadi bentrokan antara pendemo dan aparat yang akhirnya merusak banyak fasilitas umum. Teman-teman, kontra ini atau ketidaksetujuan ini diakibatkan karena ada beberapa bagian dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak disetujui. Salah satu yang mendapatkan banyak sorotan adalah pengaturan atau perhitungan tentang pesangon. Nah teman-teman, karena ini channel matematika, maka kita akan melakukan sedikit perbandingan atau perhitungan sederhana tentang perubahan pesangon yang dulu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan yang sekarang diatur pada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau ada yang belum tahu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa, saya akan menjelaskan sedikit berdasarkan yang saya baca dari sumber-sumber yang kredibel. Kalau saya mau baca undang-undang yang aslinya teman-teman, itu agak panjangnya, sekitar 900-an halaman. Jadi butuh berhari-hari untuk membaca dan memahami. Jadi saya mengambil saja dari sumber yang kredibel untuk mendapatkan inti-intinya. Kira-kira seperti ini. Secara terminologi teman-teman atau secara istilah, Omnibus Law berarti hukum yang bisa mencakup untuk semua. Atau undang-undang yang bisa mengatur banyak hal. Atau kalau mau lebih sederhananya teman-teman, Omnibus Law itu artinya ada banyak aturan digabungkan atau disederhanakan dalam satu peraturan dalam satu payung hukum. Nah teman-teman, sebenarnya dalam Omnibus Law itu terdapat beberapa RUU, tepatnya ada 3 RUU yang ini. Salah satunya adalah RUU Cipta Kerja. RUU atau Rancangan Undang-Undang sudah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober beberapa hari yang lalu. Nah, karena ini Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya ini menyangkut tentang ketenagakerjaan, khususnya para pekerja atau buruh. Nah, teman-teman, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini, salah satu hal yang mendapatkan banyak kontra atau yang paling disoroti adalah perubahan pesangon. Seperti yang kita ketahui bahwa pesangon diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang terkena PHK. Kalau dulu teman-teman, patokannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pekerja atau buruh yang mendapatkan PHK bisa mendapatkan maksimal pesangon 32 kali dari upah bulanan teman-teman. Nah, sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini turun menjadi maksimal 25 kali yang terdiri dari 19 pesangon dan 6 jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini adalah hal yang baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi ada penurunan teman-teman. Dari yang semula maksimal 32 kali menjadi maksimal 25 kali. Loh, apa yang membuat perbedaannya? Jika dulu seorang pekerja atau buruh mengalami PHK dengan dasar efisiensi perusahaan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan pesangon 2 kali lipat dari ketentuan yang sudah ada teman-teman. Jadi kalau misalnya harusnya pekerja tersebut mendapatkan 10 kali dari upah bulanannya, maka karena dasar efisiensi menjadi 20 kali, ya karena tadi kan 2 kali lipat. Sementara teman-teman, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini, klausal atau ketentuan 2 kali karena dasar efisiensi tersebut sekarang sudah dihapuskan, jadi nggak ada lagi seperti yang dulu. Nah teman-teman, untuk lebih memperjelas, mari kita lihat simulasi perhitungan berikut. Anggaplah ada seorang pekerja bernama Budi yang bekerja di Jakarta yang menerima upah sebesar UMP, yaitu 4,2 juta rupiah. Dan dia sudah bekerja selama 8 tahun 4 bulan.
Tapi ternyata teman-teman, Budi di PHK dengan alasan efisiensi perusahaan. Maka perhitungannya sebagai berikut teman-teman. Kita ambil perbandingannya. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu berlaku. Budi mendapatkan pesangon sebanyak 9 kali upah bulanan. Tetapi karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami efisiensi, maka pesangonnya menjadi 2 kali lipat, yaitu 18 kali teman-teman. Dan Budi juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 3 kali upah bulanan karena dia sudah bekerja antara 6 sampai 9 tahun. Jadi kalau dijumlahkan semuanya atau diakumulasi, Budi mendapatkan 21 kali upah bulanan untuk pesangonnya. Kalau di total teman-teman 21 kali UMP yang tadi 4,2 juta, berarti Budi berhak mendapatkan sebesar 88,2 juta rupiah dengan dasar efisiensi perusahaan. Sementara teman-teman, untuk poin yang kedua, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, jika Budi terkena PHK dengan dasar efisiensi perusahaan, maka Budi akan mendapatkan 9 kali upah bulanan untuk pesangon dan 3 kali upah bulanan untuk uang penghargaan masa kerja teman-teman. Tapi tidak berhenti sampai situ. Budi juga berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali upah bulanan. Berarti Budi mendapatkan 18 kali upah bulanan. Jadi kalau di total seluruhnya 18 kali 4,2 juta, berarti Budi berhak mendapatkan 75,6 juta. Nah, jadi untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja tadi, Budi memang terkena PHK. Dan walaupun alasan efisiensi perusahaan, Budi tidak mendapatkan klausul 2 kali lipat dari pesangonnya. Ini yang membuat perbedaan dibandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya teman-teman. Hal inilah yang membuat banyak orang yang kontra. Lebih lanjut teman-teman, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan bahwa memang pesangon diperkecil, namun pekerja bisa mendapatkan manfaat lain dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu Unemployment Benefit. Nah, tentang Unemployment Benefit ini teman-teman bisa baca dari link yang saya sertakan di deskripsi teman-teman, karena itu poin-poinnya cukup banyak. Oke teman-teman, sekian dulu hitung-hitungan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan ini. Semoga masalah ini cepat selesai dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu dari sisi pemerintah, baik itu dari sisi tenaga kerja atau buruh, mendapatkan solusi yang seadil-adilnya sehingga negara kita menjadi aman dan lebih baik lagi. Tapi teman-teman, jangan sampai kita ikut terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ya, seperti ikut dalam kerusuhan dan melakukan ujaran kebencian maupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kalau teman-teman punya pendapat yang akan diaspirasikan, suarakanlah dengan wadah yang semestinya. Paling sederhana, ya lewat media sosial teman-teman. Tapi tetap menjaga tutur kata ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada informasi-informasi yang kurang valid dalam video ini atau ada kesalahan informasi, boleh teman-teman sertakan di kolom komentar sehingga saya nanti bisa mengkoreksinya dan lebih teliti lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Jayalah Indonesia!